Gamada ingin melakukan pengkajian kelansia dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk kami kaji, Ibu? Nah, mengenai lansia, mengenai apa ya Mbak ya? Saya siap, pokoknya apa yang akan dianukan oleh Mbak ya semuanya, saya siap mengenai apa. Oh iya, untuk mengenai nanti kita di sini bisa mengobrol tentang kayak riwayat kesehatan. Nanti kita mau cek keadaan Ibu, mau ngobrol sama Ibu Iya. sedikit-sedikit. Iya yang ngerti ya. Ya, Ibu bersedia? Bersedia sekali. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu untuk Nah, waktunya. saya perkenalkan dulu ya Mbak ya. Iya. Ini kan dari kesini saya kan ya. Berarti perkenalan ini Mas Leo, Mas Leo, Indah, Linda, Inggit, Saya Dian, Mbak Hesti. Mbak Hesti. Ah, Saya ini Ibu Kasri. Ibu Kasri. Ibu Kasri. Iya. Untuk tempat tanggal lahirnya di mana di sini, Bu? Tempat tanggal lahir saya itu lahirnya Tegal, Sulawesi ya Mbak, Tegal. Ya. Tanggalnya 22 bulan 4, 4, tahunnya 41. 41. Berarti ini 81-nya kurang 1 bulan Mbak. Namanya saja kas RI, berarti kas yang paling kaya seluruh Indonesia. Nah, ya. iya. Ibu lulusan terakhir SMP. SMP. Iya. Untuk golongan darah? Ibu Golongan darah saya B, Mbak. B. Iya. Alamatnya sini ya Bu? Alamat sekarang di sini Geria Praja Mukti, RT 7 RW 8. Untuk orang yang bisa dihubungi siapa Bu? Yang satu rumah yang dekat sama Ibu? Sama suami. Sama suami? Iya. Duaan sih Mbak, enak ya. Duaan. Alamatnya berarti masih ini ya Bu, satu rumah ya? Iya, satu rumah. Ini lagi berangkat kerja. Anaknya? Anak saya 4 itu Mbak. 4, 1, 2, 3, 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Ibu sekarang bekerja di mana? Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi Sudah Mbak. bekerja. Wis pensiun kayaknya. Untuk itu sih Bu, kayak Ibu biasanya beribadah setiap harinya? Bagaimana? Beribadah. Beribadah tetap ya, Tetap ya. walaupun di gereja ya Mbak ya. Iya. Saya tetap beribadah Beribadah ya. setiap hari Minggu, baik di rumah. Rutin ya Bu. Ya rutin loh, harus Iya. semuanya itu baik Islam maupun Kristen harusnya rutin kita menghadap kepada Allah. Oh ini sih Bu, Ibu punya dulunya pernah dirawat atau punya riwayat penyakit yang Oh, saya memang Mbak, riwayatnya itu memang waktu pertama itu tensi tinggi oh Mbak. hipertensi ya. Tensi tinggi dulu dari jatuh di itu ya, ambil cengis, terus mau turun itunya batunya melarat sehingga coba terus langsung paginya ke sana 180 Mbak. Awalnya. 100 tensinya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada tubuhnya Ibu nggih. Mengecek keadaan kepala Ibu nggih. Tepat. Nggih, permisi nggih Bu. Amin. Rambutnya juga bersih. Permisi nggih Bu. Rambutnya. Kukunya belum diketok Mbak. Nggih, Nanti ya. Nggih. Kacamatanya bisa dilepas Bu. Bisa om ini. Nah, Permisi nih Bu, Ibu bisa lihat ke atas Bu. Lihat ke bawah Bu. Saya katarak Mbak. Nggih. Saya mau ngecek telingannya dulu Bu. Sih.
bisa buka ini maskernya dulu, mau ngecek keadaan mulut. Ini ombong kena bola mbak kemarin. Iya, langsung ombong 2 patah. Bisa dipakai lagi kan? Ini sini Bu. Apa Ibu pernah merasa sesak nafas? Saya waktu itu memang pernah opnam mbak, sesak napas, Sesak nafas. jantungnya itu di rongsen, katanya jantung geser hasilnya. Sampai sekarang saya masih konsumsi obat tensi sama obat jantung. Kalau ini sih Bu, pipis lancar, Lancar, lancar semua. BAB Iya. juga lancar ya. lancar ya. Cuma ini tadinya sekarang tahu setelah konsumsi obat sekarang untuk jalan nggak sesak. Nggak sesak, udah mendingan ya. Iya. Payudara, maksudnya kayak ngerasa nyeri atau gimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggih, sehat nih payudara. Nggih. Iya. Kalau buat nyium masih biasa ya Bu? Buat apa? Penciuman gitu ya. Bisa. Nggih, Iya. sampun. Bau kayu putih apa bau apa ya Masih bisa kecium nggih. Iya. Nanti selanjutnya teman saya akan mengecek selanjutnya ya Bu. Terima kasih. Boleh, Bu. boleh, Nggih. boleh. Ibu makannya makan sendiri apa disuapin? Belum makan sendiri. Makan sendiri, Bu. Masih ya. Disuap lah kayak cilik. Terus ke kamar mandi sendiri apa dibantu? Sendiri. Masih bisa mandi Bisa sendiri? baik malam baik pagi, pagi siang malam pun saya sendiri. Sama- Kalau mau kencing itu Iya. ya sendiri. Sama berpakaian juga sendiri ya Bu? Apanya? Berpakaian De berpakaian dibantu apa sendiri, ibu sendiri berkat ayam. berpakaian pakai baju? Oh, Nah, ya sendiri. sendiri. Oh, iya. Terus aktivitas ibu sehari-hari apa Bu? Aktivitas. Iya. Kalau pagi bangun tidur saya minum air putih dulu. Iya. Kalau ada pisang tak makan pisang, kalau nggak ada ya nggak. Iya. Nah, terus nanti jalan-jalan sebentar. Setelah jalan-jalan sebentar kita nyapu-nyapu. Nah, terus setelah nyapu-nyapu kita jam 8 sampai jam 9 jalan-jalan PP itu di lapangan. Tuh. Jadi ya aktivitas setiap hari lah, cuci piring, cuci pakaian, ada apa? Masih bisa nyuci pakaian Bu? Masih. Terus yang selanjutnya ini tanggal berapa Bu? Ini kalau nggak salah tanggalnya ini 16. Iya. Hari apa Bu? Mungkin Iya benar Bu, 16. mungkin ya, kalau harinya mungkin hari Rebo apa ya? Iya, hari Rebo, Rabu, iya. Rebo ya. Terus nomor telepon ibu ingat? Kalau nomor telepon saya memang kemutannya ya hanya 08 154 berapa, terus terakhirnya 28 gitu. Udah Berarti kurang kita ingat ya, Bu? hafal semuanya Kita- ya, orang tak hafal nama. Ibu alamatnya di mana Bu? Alamat Heeh. alamatnya saya di sini. Di Geria Prasemukti RT 7 RW 8, bloknya D23. Iya. Umur ibu berapa? Nanti bulan April tanggal 22 saya 81 persis. Iya, Berarti ini 31. menginjak 81. Iya. Sudah 80 lebih 10 bulan apa 11 Mbak Mas? 10 bulan 10. ya. Iya. Kapan 11. ibu lahir Bu? Ibu Saya lahir itu apa? lahirnya itu kalau menurut orang tua harinya Minggu, Mas. Minggu. Terus siapa presiden Indonesia sekarang Bu? Lah sekarangnya Joko Widodo deh kan. Kalau presiden sebelumnya? Sebelumnya Joko Widodo itu Pak SBY ya kayaknya. Iya.
Terus ibu punya nama kecil, Bu? Nama Kayak waktu kecil kecil gitu. nggak ada, kalau Nggak ambil ada. namanya ya Kas atau Sri gitu. Asli Nama itu, kecilnya asli. nggak ada. Ibu, udah Bu. Sekarang Dalam saya mau tanya-tanya sedikit ya Mbak. iya. Mbak tahu nggak apa ya tahun ini tahun berapa? Ini sudah tahun baru lagi, berarti 2022 Mbak. Tanggal berapa Mbak hari ini? Tanggal 16 oh, Ya, terus bulan apa? bulannya Maret. Maret. Bulan tiga. Hari apa? Harinya Rebo. Sekarang musim apa ya Mbak? Lah lagi hujan terus, Iya, lagi wah hujan. Mbak Maldina. Besok bengi, sore hujan. Terus Mbak bisa menyebutkan benda yang ada di sini 3? Benda yang di sini Iya. 3, ya Yang Mbak lihat. ini yang dilihat. Iya. Ya ini cangkir ada minumannya, ini tisu, ini jangan lihat tempatnya, ini adalah cuci tangan, tak pindahkan di sini. Meja 10 ke belakang maksudnya baru 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Coba Mbak diulang lagi yang tadi 3 benda itu. Yang 3 Mbak lihat, benda itu tadi, ini cangkir ada tehnya, ya terus ini tisu, terus ini tempat cuci tangan, ini kacamata, ini meja kursi. Coba Mbak bisa menyebutkan 2 benda sama fungsinya. Oh, buat Coba sama ini ya, fungsinya. ini buat apa Mbak? Ini apa namanya? Itu namanya ballpoint untuk menulis. Kalau yang ini sih Mbak. Ini tepung garis, Ya. sungguh garis yo mbak, Oke. nih mbak tak garis namanya. Nunggu ya. Oke. Hmm. Nggih pun Mbak. Pun nggih. Selamat pagi ya Mbak, selanjutnya akan ditanya-tanyai oleh saya Mbak ya terkait Iya. dengan fisika Mbak. Sini saya mau tanya, Mbak Ai sering merasa sedih nggak akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir? Kalau sebenarnya sih saya tidak ada yang saya rasakan, mbak. Cuma sedihnya itu ya kepada cucu-cucu saya itu, sama itu si Fajar. Mengapa ya Fajar kok menengahkan saya? Saya kan sedih jadi orang tua. Itu Mbak. Iya, nah, saya sampai ngomong, wis kon ngenang nambah, kon nganti kapan? Saya bilang gitu. Berarti Mas Fajar ya selanjutnya sedih Iya, ya? ada masalah ini. Ya, cara pengeluarannya bagaimana saya belum ngerti. Terus Selanjutnya Mbak Ai sering merasa pesimis nggak beberapa tahun belakangan ini? Sering merasa gagal kayak gitu Mbak? Sia-sia hidupnya? kalau pesimis ya gagal. Iya. Ya kalau memikirkan ingin dandani rumah ya kalau saya ingin dandani rumah, cuma uangnya dari mana? Sudah tua gitu ya mbak ya, kumpul-kumpul ya. Oleh paling secuil ya pensiunan paling berapa kan ya. Kita emang ingin dandani rumah, memang gagal ini sekarang rumah saya kan bakal bocor semua. Ada nggak selain rasa gagal tersebut, ada nggak sih hal yang bikin Mbak Ai merasa tidak puas gitu Mbak? Di kalau sapu ada yang tidak puas bagaimana? Ketidakpuasan Mbak Ai, maksudnya kayak Mbak Ai itu merasa tidak puas nggak bisa melakukan hal tersebut gitu Mbak. Mengenai hal tidak puas toh itu mbak, ya sebenarnya puas lah semuanya. Kalau kebutuhan sih saya bisa tercapai, cuma itu yang tidak tercapai jadi pikiran itu pengen dandani rumah tok wis. Rumah lagi ya Mbak ya. Iya, Selama ini Mbak Ai ada rasa bersalah yang Mbak Ai pendam atau enggak Mbak? bersalah. Iya, rasa bersalah terhadap sesuatu atau seseorang gitu Mbak. Saya memang ya semudun ya mbak ya, merasa ya sama saya memang bersalah. Saya merasa sudah tua, saya sebagai pengurus ya, katakan mbak sebagai pengurus, katakan ketua pengurus balita maupun ketua pengurus ini, tapi kalau ada apa-apa tidak lapor kepada ketua langsung dilangkai, itu kan jadi
ini jadi kendala saya. Saya sampai bilang sama bulurah, jangan, saya tidak mau mengeluarkan Bu Kasri. Pokoknya Bu Kasri itu masih saya perlukan. Cuma dari rekan-rekannya itu karena ingin kekuasaannya direbut. Jadi saya itu sepertinya disingkirkan gitu loh. Iya, saya memang sedang punya pikiran itu. Misalnya aku kayak dia ya wis tua, pokoknya merasa sudah tua, tapi saya kalau disambut apa-apa ya mau. Bulur aja tidak mau mengeluarkan saya karena masih perlu dengan saya itu. Tapi rekan-rekannya itu yang dibawai saya karena ingin lah saya ki jadi kader kali honor jadi itu semua kan mbak petentang anu pakaian riwa-riwi gagah tapi administrasinya nol. Jadi saya kan punya pikiran mana ngerti tunjukkan administrasi nek kiayan orang boleh timbak asri yang aku. Ya, selanjutnya ya Mbak ya. Iya, ada kendala. Ingin mau tanya lagi ya Mbak Ai ada nggak sih hal-hal yang tidak Mbak sukai dari dirinya Mbak Ai sendiri? Iya, yang tidak disukai. Iya, tidak menyukai diri sendiri Mbak Ai gimana? Apakah Mbak Ai suka dan puas sama diri Mbak Ai sendiri? Lah saya untuk orang yang begitu ya saya tidak suka Mbak. Saya mintanya kan harusnya transparan. Baik keuangan, baik apa kan transparan. Lah saya nyuruh, kita suruh tinggal nggak apa, kan mau bantu tuku pakaian tidak dituruti. Saya nak ketok, jadi tidak transparan Mbak. Itu kan sama orang lain ya Mbak. Tapi kalau untuk diri Mbak Ai sendiri ada nggak beberapa hal yang nggak Mbak Ai sukain? Kayak Mbak Ai itu nggak suka, aku nggak suka rambutnya aku kayak gini gitu Mbak. Yang tidak disukai dirinya Iya sendiri. dari dirinya Mbak Ai sendiri. Saya kira ya semuanya suka Mbak. Suka ya Mbak ya. Mbak Ai pernah nggak berupaya atau beberapa kali mencoba untuk membahayakan diri sendiri? Membahayakan diri sendiri Maksudnya dalam artian kalau lagi stres Mbak Ai pengen tuh kok aku udah tua ya pengen cepet mati atau gitu amit-amit ya Mbak Ai jangan sampai enggak ya Mbak ya. Saya malah ingin membantu, saya ingin masih membantu pada ini itu. Saya nggak punya pikiran lah ini jangan punya ucapan gitu Mbak, karena mulut itu adalah doanya sendiri. Iya. Saya contohnya ada teman saya jengkel karo uang nih, uang ngangkat kita kudune ganti ketua ya, ketuaan kudu mati dingin tahu 1 bulan 2 bulan sebulan. Nah itu karena doanya sendiri, jadi saya jangan sampai merosot omongan yang tidak karuan Mbak. Selanjutnya Mbak Ai ya. Mbak Ai untuk sosialisasi dengan tetangga itu gimana Mbak, bagus atau gimana? Semuanya kayak Mbak itu masih tertarik untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitar, sering menolong kayak gitu Mbak? Ya masih ya Mbak ya. Iya. Pernah nggak Mbak Ai itu merasa ragu-ragu ketika mengambil suatu keputusan Mbak? Suatu mengambil keputusan. Iya. Nah, untuk suatu mengambil keputusan sih ragu-ragunya umpamanya ini saya sedang merencanakan untuk PWRI supaya hadir gitu ya. Ini ragu-ragunya kan diundang belum tentu hadir. Jadi ya ada ragu-ragu juga. Ada ya Mbak ya. Selanjutnya di poin perubahan gambaran diri ya Mbak ya. Untuk perubahan gambaran diri Mbak Ai yang dulunya dari muda sampai sekarang udah jadi lansia gini, hal apa sih yang pengen Mbak Ai ucapkan atau Mbak itu merasa tuh dirinya saya kok nggak bagus atau gimana gitu Mbak, ada nggak Mbak perubahan gambaran dirinya? Kalau keinginan saya sendiri ya semua kepada anak mentu cucu hidupnya kepenak itu Mbak. Hidupnya kepenak. Berarti Mbak Ai merasa tidak jauh lebih buruk dari yang tahun lalu ya Mbak ya, atau tahun-tahun sebelumnya ya? Iya. Ya. Kesulitan kerja ada nggak Mbak di saat usia lansia seperti ini? Untuk kerja sih, kerja apa sih, saya semuanya dikerjakan. Masih bisa ya Mbak ya? Iya masih bisa. Tapi sering merasa letih atau capek nggak Mbak? Loh ya kalau beraktivitas lama? kelamannya capek ininya Mbak. Enggak ya Mbak ya. Baik. Terakhir ya Mbak, ingin mau tanya terkait nafsu makannya Mbak Ai gimana? Nafsu makan biasa. Biasa ya Mbak ya, normal ya Mbak ya. Tiga Baik. kali. Nggih. Sampun nggih Mbak, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya nggih Mbak ya nanti. Boleh. Ya Mbak. Bu, saya ingin
puas dengan kehidupan Mbak sekarang? Kalau merasakan puas ya puas, oh Mbak, tercukupi sih ya. Tercukupi. Iya, tercukupi pokoknya. Untuk itu sih Bu, kalau itu udah berpartisipasi ke aktivitas dan minat Ibu itu udah tercapai semua. Nah itu yang belum tercapai, ingin dandani rumah bocor, belum tercapai karena ini. Kalau maksudnya kayak aktivitas minat, misalkan Ibu pengen apa kayak pergi kemana gitu. Oh untuk pergi Mbak, saya sih memang ya untuk pergi sekarang rada jauh Mbak, mengingat kondisi udah usia lanjut ya. Dan kalau di jalanan kayak mobil itu mabuk, jadi saya memang untuk pergi jauh itu sih Siska saja ngejak lama bilang gitu, mana nggak sih ngenom baik Iya, yang wis tua, wis seneng wis genien, iya. wis plesir ning Jogja, plesir ning Magelang, plesir ning mana Purwokerto apa, wis bosen ya bilang gitu. Apakah Simbah merasa bahwa dirinya Simbah itu hidupnya merasa kosong, kayak apa ya, nggak, ya kosong aja gitu, nggak punya pandangan apa-apa, nggak gimana gitu Mbak? Kalau punya pandangannya manusia hidup pasti Punya punya, pandangan. walaupun orang sudah tua kan punya pandangan, saya ingin ini kan gitu. Kayak merasa kesepian apa enggak? Tidak, Tidak ya. walaupun rumah saya sendirian, saya di rumah, saya ya entah nulis entah apa, saya cari anukan yang lain loh, jadi tidak merasa kesepian. Kalau merasa sepi sih ya sepi, tapi kalau ada cucu datang senengan gitu. Iya, seneng. Kalau ini sih Bu, sering merasa bosan enggak? Bosan apa ya Mbak ya? Keseharian ibu kadang sering merasa bosan apa enggak? Enggak. Enggak. Kalau itu sih Bu, kayak mempunyai semangat setiap harinya, ibu mempunyai semangat. Ya untuk semangat sih ya saya masih punya semangat. semangat toh Mbak. Iya. Lu kok apa melaku mana ayo. Iya. Semangat toh. Iya. Apakah ibu kadang sering merasa ketakutan akan terjadinya sesuatu? Nah, saya tahu untuk ketakutan sudah wis tua iki panan apa-apa tidak Wis orang siap pokoknya siap walaupun menerima, apa ya siap iya, gitu siap ya, menerima. diterima aja gitu. Siap menerima. Lalu apakah ibu sering merasa bahagia setiap waktu? Ibu gitu. Bahagia kalau pada kumpul semuanya Mbak. Sama Itu anak kalau cucu, iya bahagia anak-anak kalau hari ulang tahunnya saya, wah ulang tahun yuk nih bilangnya gitu. Iya. Jadi saya merasa bahagia, cucu-cucunya itu pada ngumpul gitu Mbak. Iya. Dari cucu sampai dari anak sampai cucu sampai buyut, buyutnya aja kalau kesini ya gitu. Jadi saya kan merasa senang jadi orang tua itu. Kalau itu sih Bu, kalau malam hari ibu mending milih di rumah atau pergi untuk melakukan sesuatu yang baru? Untuk malam saya tidak pernah pergi-pergi Mbak. Berarti Jadi mending kalau di sudah rumah, ya. di rumah aja ya. Suka nonton TV dalam siaran apa dalam sinetron. Sinetron. Iya. Itu sih Bu, kalau ibu tuh kadang punya lebih banyak masalah dengan ingatan atau enggak? Maksudnya masalah ingatan yang sudah gitu. Oh, Berarti ingatan yang dari dulu. iya, ibu ingat-ingat kejadian-kejadian yang dulu-dulu kayak gitu. Iya saya sering itu ya kejadian yang dulu. Iya ya yang belakangnya kayak biasa ki orang bisa ketemu. Yang jauh-jauh kan ya yang ada di Papua, yang ada di Jakarta. Sampai sekarang kan nggak pernah pulang gitu. Memang ya punya ingatan gitu lah, kapan ketemu nih badai orang balik, saya bilang gitu. Misalnya dengan melalui telepon. Kalau ibu Iya. sih sudah
punya pikiran merasa hidup ibu sekarang itu menyenangkan? Hidup yang sekarang ibu jalani ini menyenangkan? Menyenangkan, Iya. menyenangkan. Senang tidak hidup yang kayak gini gitu? Ya, karena tercukupi ya Tercukupi senang. senang ya. Iya. Kalau yang ini sih Bu, ibu pernah nggak ngerasa kayak dirinya ibu tuh nggak berguna bagi siapapun? Pernah? Nah itu tadi yang saya omongkan, berarti kan saya jadi ketua dilangkai kan berarti sepertinya saya tidak berguna kan gitu. Oh, berarti ibu merasa kalau dirinya Iya ibu nggak merasa, berguna. iya merasa, berarti saya merasa tidak digunakan udah ya, buat. Iya. Jadi kalau lebih baik ya saya keluarkan diri saja daripada dipecat ya gitu. Iya saya kan di desa saya dalam PKK Pokja 4 ketua, Posyandu juga saya ketua, terus lansia juga seperti di sini pun saya pendiri. Ini ada di foto itu kemarin saya mau keluarkan terus Pak RW-nya nggak boleh, jangan pasti tidak boleh keluar, harus dijaga, harus ditahan gitu. Itu malah kemarin di foto itu pendiri Posyandu Balita dan Lansia gitu. Ibu pernah nggak berpikir kalau misalkan di luar sana banyak orang yang lebih baik dari ibu? Ya banyak kok yang lebih baik, iya. Iya. Jadi Pendidikannya lebih tinggi ya lebih baik. pasti lebih baik nih Bu. Iya. Itu saja untuk dari saya ya Bu. Nanti akan dilanjutkan teman saya kembali. Iya. Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian status sosial ya Bu. Iya boleh. Nanti Ibu menjawab pertanyaan dari saya ya Bu. Iya. Baik, yang pertama. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian status sosial ya Bu. Iya. Yang pertama, apakah Iya. Ibu sering membantu apabila keluarga Ibu ada masalah? Ya sering membantu. Masalahnya apa saja yang ditanyakan baik, masalah apa? Kalau masalah keuangan ya saya membantu. Masalah apa ya saya membantu kalau saya bisa gitu. Iya Bu. Kalau ada masalah keluarga sih Bu? Ada keluarga, Kalau ada masalah keluarga, iya, membantu juga ya Bu. iya. Baik, yang kedua. Apalagi keluarga orang lain saja Mbak. Tadi pagi ada wasri nyeli duitnya len. Lagi duitnya nyeli 100-200 tak anak tapi nyeli 1 juta laka saya bilang gitu. Iya. Walaupun orang lain Mbak saya gitu. Iya Bu. Baik, yang kedua, apakah Ibu puas dengan cara keluarga membicarakan sesuatu dan mengucapkan masalah dengan Ibu? Puas. Gimana? Semisalnya keluarga Ibu curhat sama Ibu, itu apakah Ibu puas apa gimana? Ya orang dijak curhat ya. Kalau yang curhat anak saya masalah apa ya saya puas oh. Biasanya kalau anak saya Mbak, anaknya yang primen ke kuliah turun ke duit mau ditolongi gitu kan namanya curhatan ya. Iya. Lah kan yang ora kapan kayaknya anak duit kan dibagi kok tabungan. Ya wis Mbak berarti April bahaya kuwe. Berarti kan curhat kan Iya. saling tukar pikiran ya. Iya Mbak. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah keluarga Ibu sering menerima dan mendukung keinginan Ibu untuk melakukan aktivitas? Kalau keinginan saya Iya. biasanya ya sepertinya ibunya si Siska itu ya kalau saya minta apa ya apa Mbak, nah, mesti dikasih gitu. Iya. Tapi ada kalanya yang umuran dulu ya enggak. Seperti saya minta tolong tundang na ojek ya undang na ojek gitu. Jadi saling inilah Mbak antaranya anak dan orang tua itu saling iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu puas dengan mengekspresikan afek dan respon ketika emosi atau Ibu sedang marah? Nah, kalau emosi marah sih saya tidak puas Mbak. Harus salah satu mengalah seperti saya dengan Bapak ya. Kalau saya marah ya Bapak diem aja. Tapi kalau Bapak yang marah saya gue tak dingin semar gitu. Jadi kan biar jangan ini Mbak ya.
Jadi saling inilah, jangan sampai kita marahnya terjadi gitu. Iya Bu. Apalagi dengan satu rumah, dengan tetangga saja saya nggak pernah marah-marah itu ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu puas dengan keluarga untuk menyediakan waktu bersama Ibu? Kalau menyediakan waktu ya sambil paling papa. Kalau anak-anak ya kesini ya paling kalau mau main itu. Saya senang didatangi sama anak atau foto ya. Setiap harinya cuma ke papa, curhatannya sama papa gitu. Iya. Baik Bu, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Kembali.